Hai, balik lagi di channel Nyai Mistis. Segmen podcast kali ini Nyai mau ceritain pengalaman salah satu subscriber Nyai yang katanya nih, doi ketemu hantu pocong sebanyak 2 kali. Satu di rumah kakaknya dan satu lagi saat doi jalan pulang ke rumahnya. Tapi sebelum itu, buat yang udah subscribe, Nyai ucapin makasih banyak. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Nyai sebagai bentuk dukungan kalian sama Nyai. Dan jangan lupa juga nih, like, komen, dan share ya, biar kalian gak ketakutan sendirian. Tanpa berlama-lama, yuk kita dengerin ceritanya bareng-bareng. Namaku Gita, dan ini pengalaman hororku ketemu hantu pocong. Pengalaman pertama terjadi sekitar tahun 2010-an. Kakak kelima aku, Mbak Nela, dinyatakan hamil. Dan kehamilannya ini kehamilan yang pertama. Mbak Nela menikah dengan seorang abdi negara. Jadi udah dipastikan kalau suaminya ini jarang ada di rumah. Hari itu Mbak Nela nelpon ke handphone ibu. Dan dari ujung telepon, aku sempat mendengar kalau suami Mbak Nela ada latihan dadakan dan tidak bisa pulang ke rumah. Mbak Nela pun meminta aku untuk menemani ia di rumahnya. Dari awal Mbak Nela nikah, Mbak Nela gak mau ngambil rumah dinas atau rumdin. Alasannya karena mbakku ini ngerasa lebih tenang kalau dia tinggal di rumah yang jaraknya gak jauh dari rumah ibuku. Singkat cerita, malam itu aku langsung siap-siap pergi ke rumah Mbak Nela. Ibu bilang orang yang hamil muda itu gak baik ditinggal sendirian di rumah karena takut nanti ada memedi atau makhluk halus yang nemenin. Aku pribadi gak terlalu percaya dengan apa yang ibu bilang. Setelah pamit ke ibu, aku pun menyalakan motor dan pergi menuju rumah Mbak Nela. 30 menit kemudian aku sampai di rumah Mbak Nela. Begitu sampai, aku disambut dengan listrik yang tiba-tiba mati secara serempak. Di perumahanku ini sering listrik tiba-tiba mati. Nah, sambil menunggu listrik kembali menyala, Mbak Nela berinisiatif untuk duduk di depan rumahnya. Git, duduk depan rumah yuk, iseng banget di dalam rumah begini. Lagian di luar rame tuh, banyak anak-anak lagi pada main, ujar Mbak Nela sambil berjalan ke arah luar. Aku mengiyakan ajakannya dan mengikuti mbakku dari belakang. Di depan rumah, kami berdua sudah disambut dengan Ibu Aisyah, tetangga sebelah Mbak Nela. Ibu Aisyah ini orangnya ramah banget. Dia punya anak 2 orang, satu laki-laki, satu lagi perempuan. Dua-duanya ini masih pada bocil. Akhirnya Mbak Nela dan Bu Aisyah pun asik mengobrol. Entahlah apa yang dua ibu-ibu ini obrolkan. Aku sendiri lebih memilih duduk di depan rumah sambil bermain dengan 2 anaknya Bu Aisyah. Saat sedang bermain, mataku tak sengaja melihat sebuah gundukan menyerupai karung berada di pos kamling. Meskipun mataku tertuju oleh gundukan itu, tapi aku pribadi tak terlalu menghiraukan gundukan yang menyerupai karung itu, karena aku pikir mungkin gundukan itu adalah gundukan sampah atau punya seseorang yang sengaja ditinggal di pos ronda. Selanjutnya aku kembali melihat anak-anak Bu Aisyah, sebut saja Sasha dan Kevin, bermain bersama teman-temannya. Nah, tiba-tiba lampu kembali menyala. Semua warga yang berada di luar berhamburan masuk ke dalam rumah masing-masing. Sasha dan Kevin pun izin pulang ke rumahnya. Saat aku bangkit hendak masuk ke dalam rumah Mbak Nela, aku sempat menengok ke arah pos ronda dan di situ aku terkejut. Dalam hati, aku menanyakan, kemana larinya gundukan karung itu? Kalau ia diambil orang, siapa orang yang mengambil gundukan itu? Mungkin aja aku gak lihat orang itu ngambil gundukan karungnya. Sekitar 45 menit, aku dan Mbak Nela menonton TV. Lampu kembali padam. Tapi kali ini, suasananya hening karena sudah memasuki jam 10 malam. Mungkin anak-anak juga sudah tidur, pikirku. Mbak Nela kembali mengajakku untuk duduk lagi di teras rumahnya. Kali ini, ia beralasan badannya gerah. Memang malam itu sedikit rasa panas. Mungkin karena tadi sore tidak jadi hujan. Aku pun menuruti permintaan Mbak Nela untuk duduk di teras rumah. Sedang asik mengobrol, Mbak Nela mengatakan, Git, itu apa ya yang di pos? Kayak karung.
Aku yang sedari tadi asik bermain Facebook di handphoneku, seketika teringat gundukan karung yang kulihat di pos saat mati lampu yang pertama kali. Aku langsung menengok ke arah pos ronda, dan ya, benar saja. Gundukan karung itu berada di pos dengan posisi yang sama saat aku pertama kali melihatnya. Oh, itu Mbak. Mungkin gundukan karung sampah. Aku masih tak terlalu memperhatikan gundukan itu dan kembali melihat layar handphoneku. Tapi Git, gundukannya aneh banget. Itu loh, iketan karungnya kayak gerak gitu, ujar Mbak Nela. Ya elah Mbak, ketebak angin kali, jawabku sambil membalas chat dari temanku. Tapi kan dari tadi gak ada angin Git. Mendengar ucapan Mbak Nela, aku pun kembali tersadar. Ya, memang sedari tadi kami duduk di depan, tak ada angin yang berhembus. Coba kamu lihat, takutnya, ujar Mbak Nela terhenti. Takutnya apa Mbak? Pocong, sahutku sambil mematikan handphone. Aku pun beranjak sambil berjalan ke arah pos. Nih, buat mastiin pikiran Mbak Nela salah, aku lihat ya. Awalnya aku gak ada rasa takut sama sekali. Tapi setelah melewati 2 rumah kosong, jantungku tiba-tiba berdegup kencang. Tangan dan kakiku mendadak dingin. Oh ya, jadi perumahan Mbak Nela ini saling berhadapan satu sama lain. Posisi pos rondanya sendiri kayak posisi tusuk sate gitu. Satu komplek masing-masing 10 rumah. 2 rumah yang saling berhadapan menuju pos ronda ini udah lama banget ditinggal penghuninya. Kabarnya, 2 rumah ini merupakan rumah sengketa bank, makanya kosong bertahun-tahun. Belum sampai depan pos ronda, gundukan karung itu perlahan berubah posisi menjadi seperti orang yang tengah duduk. Tali karung itu berubah menyerupai sebuah kepala manusia yang sedang menunduk. Sontak, aku terkejut sekaligus takut. Langkahku jadi terhenti. Kakiku mendadak kaku, tidak bisa berjalan. Ketika gundukan karung itu perlahan menyerupai sosok pocong dengan wajah yang menghitam, Mbak Nela meneriaki aku berkali-kali. Ya, dia memanggil namaku. Kita. Aku bukan tak ingin menjawab panggilan Mbak Nela, tapi bibirku keluh. Aku berusaha tenang dan membaca surat ayat kursi dalam hati. Sosok itu kini berdiri di depanku, hanya beda beberapa jarak aja. Kakinya gak napak tanah, tapi ia terlihat berjalan dengan meloncat. Wajahnya hitam, matanya merah, baunya seperti bau ikan asin. Aku masih mencoba menenangkan diri sambil membaca ayat kursi dalam hati. Saat sosok itu mulai berjalan ke arahku, lampu kembali menyala. Dan entah kemana perginya sosok tersebut, aku tahu-tahu sudah berada di dalam rumah Mbak Nela. Ternyata saat kejadian itu Mbak Nela pun melihat ia berusaha memanggilku karena takut diludahi pocong. Konon jika seseorang sampai terkena ludah pocong, maka orang tersebut akan bau selamanya. Kalian percaya nggak kalau orang yang diludahi pocong bakal bau selamanya? Komen di bawah ya. Teriakan Mbak Nela ini mengundang para tetangga. Mereka mengira terjadi sesuatu. Dan saat tetangga Mbak Nela keluar rumah, saat itulah lampu menyala dan aku jatuh pingsan. Badanku sendiri digotong oleh suami Ibu Aisyah. Aku dan Mbak menceritakan sosok yang kami lihat. Dan salah satu tetangga Mbak Nela, panggil saja Mama Risma, bercerita jika di kampung sebelah, tepatnya bersebelahan dengan komplek perumahan kami, ada seorang warga yang meninggal penasaran karena kecelakaan. Dan sosoknya ini masih bergentayangan hingga sekarang. Dan hal itulah yang membuat para bapak-bapak males melakukan pos ronda di pos dekat rumah Mbak Nela. Aku pikir sejak kejadian itu aku gak akan lagi bertemu dengan sosok pocong. Faktanya aku salah besar. Kali ini aku kembali melihat sosok itu lagi, tapi berbeda lokasi. Kejadiannya sore itu aku baru pulang dari arah Pamulang. Nah, sampai di Parung, aku memutuskan untuk lewat jalan pintas agar cepat sampai di rumah.
Saat memasuki perkampungan yang cukup sepi, aku pun mulai gelisah, tapi aku mencoba berpikir positif. Mungkin saja perkampungan itu menjadi sepi karena hujan yang turun sangat deras, membuat warga enggan untuk keluar rumah. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba sosok pocong itu lewat di depanku. Karena dulu pernah bertemu sebelumnya, kali ini aku hanya kaget aja, gak ada rasa takut atau merinding. Bahkan di situ, aku pura-pura tidak melihat sosok itu. Dan saat berada di sebuah gang, aku melihat ada bendera kuning di salah satu rumah warga. Dan aku sendiri melihat beberapa warga sedang memandikan jenazah. Akhirnya aku keluar dari kampung tersebut. Aku pun lega. Dan aku berpikir, mungkinkah sosok pocong yang tadi lewat di depanku itu adalah sosok jenazah yang sedang dimandikan oleh beberapa warga tadi? Ya, wallahu alam. Akhirnya aku keluar dari kampung tersebut. Aku pun lega dan berharap tidak melihat sosok pocong lagi. Wah, horor banget gak sih gengs cerita dari Gita ini? Kalian yang mau ngirim cerita horor bisa kirim di email kami atau DM kami di Instagram ya. Oke, saya Nyai Mistis, sampai jumpa di podcast horor berikutnya. Dadah.